Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, lo pernah nggak sih ngerasa hidup tuh belakangan ini kayak lagi main game survival, tapi musuhnya bukan monster, melainkan tulisan kecil harga naik yang nongol di mana-mana? Lo bangun pagi, niatnya cuma hidup normal, mandi, kerja, pulang, makan, tidur. Tapi begitu buka aplikasi ojol, lihat ongkir, lihat harga kopi, lihat harga makan siang, tiba-tiba otak lo mode akuntan, ini worth it nggak ya? Dan lucunya, yang ikut-ikutan jadi akuntan bukan cuma lo, brand-brand raksasa yang dulu gaya banget, yang dulu vibe-nya, kalau lo nggak sanggup ya sudah jangan masuk, sekarang malah mulai ngajak damai. Bro, sini deh, gue ada promo. Gue kasih gambarannya. Dulu kita tuh belanja sering bukan karena butuh, tapi karena pengen jadi versi diri yang lebih keren. Lo minum Starbucks bukan sekedar pengen kafein, tapi pengen jadi orang yang kelihatan punya agenda. Ya, yang kalau duduk di pojokan kafe, laptop kebuka, muka serius, orang lewat mikir, wah ini pasti kerjaannya penting. Lo makan McD kadang bukan karena itu makanan terenak sedunia, tapi karena hidup lo capek dan lo butuh sesuatu yang familiar yang nggak bikin lo mikir. Tinggal ya sudah ini aja. Lo masuk Zara di mall bukan karena kainnya bikin lo jadi manusia baru, tapi karena begitu lo bawa kantongnya keluar ada rasa oke, gua upgrade. Terus Netflix itu dulu rasanya wajib, kayak listrik, lo bayar biar bisa kabur dari iklan, kabur dari TV yang ribet, kabur dari hidup yang terlalu banyak drama, dengan cara nonton drama orang lain yang lebih rapi lightingnya. Nah sekarang ada satu hal yang berubah, kita masih konsumsi, tapi cara kita konsumsi jadi lebih sinis, lebih curiga. Lebih gue nggak mau dibego-begoin sama harga. Kayak kita semua baru lulus dari sekolah pahit bernama realita. Gue nggak bilang orang Indonesia jadi miskin mendadak ya. Jangan salah paham. Mall masih rame, kafe masih rame, konser masih rame. Gitu. Tapi ada perbedaan vibe. Kalau dulu orang masuk store tuh impulsif. Lihat, suka, beli. Sekarang orang masuk store tuh kayak investigator, lihat, suka, terus cek harga, cek diskon, cek tanggal gajian, cek promo kartu bank, cek cashback marketplace, baru mutusin. Bahkan ada manusia-manusia spesial yang levelnya udah tinggi. Dia suka barangnya tapi sengaja nggak beli hari itu karena dia yakin minggu depan pasti ada promo. Itu bukan pelit, itu pengalaman. Dan perubahan vibe ini bukan cuma perasaan. Kalau lo mau angka biar kita nggak ngomong pakai intuisi doang. BPS nyatet inflasi year on year Indonesia di Desember 2024 itu 1,57%. Terus di Desember 2025 naik jadi 2,92%. Jadi dalam setahun harga-harga makin berasa di dompet walaupun headline-nya kedengeran masih aman. Aman buat siapa? Aman buat orang yang dompetnya nggak sensitif. Buat kita yang hidupnya bergantung sama payday, angka segitu tuh bisa jadi beda antara bisa nongkrong dan nongkrongnya cuma liatin menu. Sekarang, di tengah atmosfer kayak gini, lo bisa lihat fenomena lucu, brand premium mulai turun gunung. Mereka nggak mengaku gue turun harga, tapi tingkahnya ya gitu deh. Kayak temen lo yang dulu sok kaya, selalu ngajak makan di tempat mahal, tapi belakangan kalau lo ajak ketemu, dia bilang, di warteg aja yuk, gue lagi pengen yang homey. Homey kepala lo. Itu namanya dompet lagi ngobrol sama realita. Starbucks itu contoh paling gampang. Starbucks tuh bukan sekadar jual kopi, Starbucks jual perasaan urban. Jual third place yang katanya bikin lo merasa punya hidup modern. Dulu Starbucks itu punya aura, harga tinggi bukan masalah karena lo nggak cuma beli minuman, lo beli identitas. Tapi pas identitas mulai kalah sama tagihan, Starbucks mulai harus ngelakuin hal-hal yang dulu mereka ogah. Lo mulai sering lihat promo member, promo jam tertentu, bundling, dan segala macam cara biar orang nggak kabur ke kopi yang lebih murah. Dan lucunya, dari sisi bisnis globalnya, Starbucks di tahun fiskal 2025 itu net revenues-nya naik 3% jadi sekitar 37,2 miliar dolar. Tapi di saat yang sama, global comparable store sales justru turun 1%, transaksinya turun, ketolong sama tiket rata-rata yang naik. Ini bahasa halusnya gini, duit masuk masih naik tapi orangnya nggak nambah. Bahkan yang datang ada yang berkurang. Jadi kita harus mainin harga, mix produk dan strategi biar angka tetap bagus. Nah, kalau lo orang Indonesia, lo akan langsung ngerti konteksnya tanpa perlu jadi analis Wall Street. Karena lo lihat sendiri di lapangan. Sekarang nongkrong kopi itu bukan lagi sekadar gaya, tapi jadi keputusan ekonomi. Bahkan orang yang tadinya setiap hari Starbucks bisa berubah jadi Starbucks kalau ada promo, sisanya kopi literan, kopi susu lokal, atau yang paling realistis, kopi sacat di kosan, ditemenin kipas angin yang bunyinya kayak mesin pesawat mau take off.
Gue pernah lihat adegan yang menurut gue puitis. Ada anak muda, mungkin fresh grad, duduk di kafe, buka laptop, tapi minumannya bukan Starbucks. Dia duduk di tempat yang sama stylish, tapi minumnya kopi yang harganya separuhnya, dan dia tetap bisa kelihatan produktif. Jadi ternyata yang bikin lo kelihatan sibuk tuh bukan logo di gelas. Yang bikin lo kelihatan sibuk tuh muka lo yang capek. Terus McDonald, ini menarik karena McD itu beda kelas sama Starbucks. Starbucks Premium. McD mas. Dua-duanya sama-sama kena satu virus, konsumen makin rasional. Bedanya McD lebih jago adaptasi karena dari awal mereka bisnisnya volume. Kalau ekonomi ketat, McD tinggal ngeluarin jurus lama. Menu hemat, bundling, paket yang bikin orang merasa gue dapat banyak dengan uang segini. Di tingkat global, misalnya di Q3 2025, McDonald's ngelaporin global comparable sales naik 3,6% dan consolidated revenues naik 3%. Itu angka yang kedengarannya kecil, tapi di dunia retail makanan cepat saji, itu tanda mereka masih bisa narik orang buat datang dan beli di tengah situasi orang makin mikir. Kalau kita terjemahin ke bahasa tongkrongan, McD itu ngerti kalau di masa orang lagi hemat. Yang dicari bukan paling enak, tapi paling nggak nyusahin. Lo lapar, lo capek, lo nggak mau drama, lo mau kenyang. McD itu kayak temen lo yang walaupun lo sering julidin, tapi kalau lo lagi butuh dia selalu ada. Dan karena dia selalu ada, dia bisa mainin psikologi paket. Kadang lo nggak butuh semuanya, tapi karena paketnya kelihatan murah, lo jadi beli. Itu bukan lo bodoh, itu sistem yang pinter. Sekarang geser ke Zara. Nah ini yang paling relate sama kultur mall Indonesia. Zara itu di kepala banyak orang Indonesia bukan fast fashion doang. Zara itu mall upgrade. Kalau lo pakai Zara, lo merasa satu tingkat di atas orang yang beli random di toko biasa. Bukan berarti Zara itu luxury ya, tapi dia punya aura gue niat. Dan aura itu dulunya kuat banget. Orang masuk Zara bisa impulsif. Lihat jaket, coba, cocok, bayar. Keluar-keluar udah senyum. Tapi begitu 2024 sampai 2025 ini vibe berubah, Zara ketemu musuh yang nggak bisa mereka lawan dengan desain doang, kebiasaan orang nunggu diskon. Orang sekarang bukan cuma nanya keren nggak, tapi nanya awet nggak, bahannya gimana, ini bakal rusak setelah 3 kali cuci nggak, dan yang paling kejam nanti diskon berapa ya? Gue tahu, Zara di Indonesia nggak buka angka Indonesia secara publik sedetail itu. Tapi kita bisa lihat tekanan di level grupnya. Inditex, induknya Zara, di laporan 9 bulan 2025 sempat nyebut penjualan toko dan online dalam mata uang konstan di periode 1 November sampai 1 Desember 2025 naik 10,6% dibanding periode yang sama 2024. Artinya demand masih ada, orang masih beli baju, tapi cara beli dan kompetisinya makin ketat. Dan mereka harus terus dorong produktivitas store dan online supaya pertumbuhannya kejaga. Terus kenapa ini nyambung ke Indonesia? Karena orang Indonesia itu salah satu pengguna ritual diskon paling kreatif di muka bumi. Lo tahu kan, budaya nanti aja pas 11-11, tunggu 12-12, tunggu payday, tunggu bank promo, tunggu mall midnight sale. Kita tuh punya kalender sendiri selain kalender Masehi. Dan Zara yang dulu hidup dari impulsif mall sekarang harus berhadapan sama manusia Indonesia yang udah dilatih marketplace bertahun-tahun. Kalau nggak diskon, jangan harap dibeli cepat. Dan disinilah lucunya. Dulu Zara itu semacam anti-diskon vibe. Diskon ada sih, tapi kayak event, bukan kebiasaan. Sekarang banyak orang masuk Zara bukan buat beli hari itu, tapi buat survei. Mereka coba di fitting room, foto diam-diam, terus pulang, masukin ke chart di kepala, nunggu momen. Zara jadi showroom, mall jadi katalog fisik. Orang beli akhirnya, bisa jadi belinya di hari lain, bisa jadi belinya brand lain yang mirip tapi lebih murah. Dan kalau itu terjadi massal, brand yang dulu kuat karena image mulai harus main di permainan harga, walaupun mereka malu ngaku. Sekarang Netflix. Ini juga unik karena Netflix bukan jual barang fisik, tapi jual kebebasan dari iklan dan kebebasan dari ribet. Netflix itu gua bayar, gua mau tenang, tapi begitu ekonomi makin ketat, orang mulai ngeliat subscription kayak ngeliat cicilan ini perlu nggak sih? Dan makin banyak layanan hiburan, makin banyak pilihan gratis, makin kuat juga godaan buat cancel. Tapi Netflix juga bukan pemain sembarangan. Di 2025 mereka bilang revenue setahun sekitar 45,2 miliar dolar, naik 16% dibanding 2024. Dan mereka nyebutin mereka nembus 325 juta paid memberships di akhir 2025.
Bahkan revenue iklan mereka naik gila-gilaan sampai lebih dari 2,5 kali, jadi lebih dari 1,5 miliar dolar. Itu artinya Netflix benar-benar ngelihat satu hal. Kalau orang makin sensitif harga, ya sudah kasih opsi lebih murah yang ada iklannya. Lo mau hemat? Boleh. Tapi lo bayar dengan nonton iklan. Hidup itu selalu barter. Kalau kita bawa ke konteks Indonesia, Netflix tuh jadi kayak gini. Dulu lo langganan bareng teman-teman, sharing akun itu budaya. Sekarang ketika platform mulai ketat sama sharing, orang mulai mikir, kalau gue harus bayar sendiri, gue nonton berapa jam sih? Dan di Indonesia, lawan Netflix tuh bukan cuma Disney Plus atau platform lain, tapi juga TikTok, YouTube, Reels, hiburan gratis yang lebih cepat, lebih adiktif, dan gak butuh komitmen. Netflix itu ngajak lo nikah. TikTok itu ngajak lo HTS tapi tiap hari ketemu. Nah, kalau lo tarik garis, lo akan lihat sesuatu yang menarik. 4 brand ini beda industri, beda vibe, beda target, tapi semuanya lagi ngomong bahasa yang sama ke konsumen, tolong jangan pergi. Starbucks ngomong lewat promo dan loyalty. McD ngomong lewat bundling hemat. Zara ngomong lewat sale yang makin sering dan strategi online yang makin agresif. Netflix ngomong lewat paket lebih murah dan monetisasi iklan. Semuanya sama-sama ngakuin satu fakta pahit. Di 2025, konsumen itu masih ada, tapi kesabarannya buat bayar full price itu berkurang. Dan ini balik lagi ke kondisi kita. Bukan berarti orang Indonesia tiba-tiba berhenti konsumsi. Kita masih konsumsi, tapi konsumsi kita jadi penuh syarat. Kayak hubungan yang udah lama, dulu masih bucin, sekarang banyak pertanyaan, lo serius nggak? Lo worth it nggak? Lo ada promo nggak? Lo sadar nggak? Sekarang kata promo itu bukan cuma kata marketing, tapi jadi bagian dari bahasa sehari-hari. Ada orang yang ngajak nongkrong bukan nanya ngopi di mana, tapi nanya ada promo nggak? Ada orang yang makan bukan nanya mau makan apa, tapi nanya yang diskon apa. Bahkan ada orang yang kalau dikasih hadiah ulang tahun, dia bukannya senang, dia tanya, belinya pas cashback berapa persen? Ini bukan materialistis, ini coping mechanism. Kalau lo masih ragu ini cuma perasaan, ingat lagi angka inflasi tadi. Desember 2024 1,57%, Desember 2025 2,92%. Di atas kertas itu cuma naik sekitar 1,35 poin persentase, tapi di dunia nyata itu bisa berarti harga makanan langganan lo naik, biaya hidup lo naik, sementara gaji lo belum tentu naik secepat itu. Dan ketika ruang napas mengecil, yang pertama kali dikorbanin biasanya pengeluaran perasaan. Starbucks itu pengeluaran perasaan. Zara itu pengeluaran perasaan. Netflix itu pengeluaran perasaan. McD punya dua kaki, bisa jadi perasaan, bisa jadi kebutuhan. Makanya McD lebih tahan. Jadi sebenarnya kita lagi ngelihat apa? Apakah ini krisis brand besar? Menurut gua ini bukan soal brand besar tiba-tiba jelek. Ini lebih kayak perubahan musim. Dulu musimnya konsumsi identitas. Orang beli supaya jadi sesuatu. Sekarang musimnya konsumsi utilitas. Orang beli supaya hidupnya jalan. Dan di musim utilitas, brand premium harus turun level atau setidaknya bikin pintu masuk baru. Starbucks masih bisa jual pengalaman, tapi dia harus ngakuin bahwa sekarang orang datang bukan selalu buat duduk 2 jam. Banyak orang datang buat ambil cepat, buat foto, buat meeting sebentar lalu cabut. Third place yang dulu dijual sebagai tempat santai bisa berubah jadi pit stop. Dan kalau Starbucks mau tetap jadi premium, mereka harus bikin premium yang terasa worth it, bukan premium yang cuma logo. McD tetap jadi McD, tapi mereka makin keras mainin psikologi harga. Paket hemat itu bukan cuma soal murah, tapi soal bikin otak lo merasa aman. Karena ketika ekonomi bikin lo cemas, hal paling mahal itu bukan makanan, tapi ketidakpastian. McD jual kepastian, rasa standar, porsi standar, waktu standar. Lo datang, lo tahu apa yang lo dapat? Hidup lo udah chaos, jadi makanan lo jangan chaos. Zara juga masih bisa jual desain, tapi Zara harus menghadapi fakta. Orang Indonesia sekarang punya alternatif yang jauh lebih banyak. Dulu pilihan lo di mall itu terbatas. Sekarang pilihan lo itu 1 jempol doang. Lo bisa kari dupe, lo bisa kari lokal brand, lo bisa kari preloved, lo bisa kari thrift. Dan karena pilihan banyak, harga jadi senjata. Zara yang dulu kuat karena keren, sekarang harus berurusan sama pertanyaan paling jahat. Keren sih, tapi ada versi lebih murah nggak? Netflix tetap raja untuk konten yang panjang dan rapi, tapi Netflix harus mengakui perang atensinya brutal. Dan orang Indonesia tuh jago nge-snack konten. Kalau lo kasih 2 jam film, orang mungkin bilang nanti. Tapi kalau lo kasih 30 detik video lucu, orang habis 2 jam tanpa sadar. Jadi Netflix harus bikin orang merasa langganan ini masih pantas.
Makanya mereka dorong iklan dan paket lebih fleksibel, biar orang yang sensitif harga tetap bisa masuk ekosistem. Kalau gua ringkas pakai bahasa warung kopi, kita ini bukan jadi anti brand. Kita cuma jadi lebih sadar diri. Dulu lo beli Starbucks buat merasa hidup lo rapi. Sekarang lo beli Starbucks kalau hidup lo rapi dan ada promo. Dulu lo beli Zara buat merasa lo naik kelas. Sekarang lo beli Zara kalau lo naik kelas dan dapat diskon. Dulu lo langganan Netflix buat quality time. Sekarang lo langganan Netflix kalau lo beneran punya waktu, bukan cuma punya niat. Dan McD selalu ada di saat lo menyerah sama hidup. Itu sebabnya dia sering menang. Ada satu momen yang menurut gua lucu tapi juga sedih. Lo pernah lihat orang berdiri depan kasir, udah pegang barang, udah senyum, terus pas kasir nyebut total, orangnya langsung berubah jadi filsuf, diam, menatap jauh, mikir tentang arti kehidupan, lalu bilang pelan, "Mbak, yang ini jadi nggak?" Itu bukan drama. Itu adalah ekonomi dalam bentuk paling manusiawi. Dan di titik ini, gue pengen melihat fenomena ini bukan cuma sebagai brand turun harga, tapi sebagai tanda bahwa middle class lagi ketekan. Orang yang dulunya punya ruang buat beli perasaan, sekarang ruangnya menyempit. Dan ketika ruang itu menyempit, yang terjadi adalah negosiasi besar-besaran antara konsumen dan brand. Brand bilang gue punya story. Konsumen jawab, story lo bagus tapi dompet gue lagi nggak romantis. Yang bikin ini makin menarik, negosiasi itu sekarang terbuka. Dulu brand bisa sok, harga segini, mau ya mau. Sekarang konsumen punya kekuatan baru, bisa nunggu, bisa bandingin, bisa viral in complaint, bisa pindah ke alternatif. Loyalitas itu menurun bukan karena manusia jadi jahat, tapi karena pilihan makin banyak dan uang makin harus dijaga. Kalau lo tanya, ini bakal balik lagi nggak? Apakah kalau ekonomi membaik, orang bakal bucin lagi sama brand? Bisa jadi sebagian, tapi ada kebiasaan yang kalau udah terbentuk, susah hilang, kebiasaan nunggu promo. Kebiasaan bandingin, kebiasaan mikir 2 kali. Itu kayak lo dulu sering minum manis, begitu dokter bilang gula lo naik, lo mulai ngurangin. Nanti kalau gula lo normal, lo mungkin balik manis. Tapi lo nggak akan sepolos dulu. Lo udah pernah ngerasain takut, dan takut itu bikin lo lebih sadar. Jadi ketika lo lihat Starbucks ngeluarin promo, jangan cuma bilang, "Wih, Starbucks murah." Lihat itu sebagai gejala bahwa bahkan simbol premium pun harus negosiasi. Ketika lo lihat McD gencar paket hemat, jangan cuma bilang, "Wah, mantap." Lihat itu sebagai strategi bertahan di era orang makin hati-hati. Ketika lo lihat Zara Sale, jangan cuma bilang, "Gue tunggu diskon." Lihat itu sebagai tanda bahwa impulsif mau udah nggak seganas dulu. Ketika lo lihat Netflix dorong paket iklan, jangan cuma bilang, "Ih, ganggu." Lihat itu sebagai pengakuan bahwa subscription itu sekarang diperlakukan kayak barang mewah. Kalau nggak penting, dicoret. Dan buat lo yang bikin konten di Indonesia, ini emas. Karena ini bukan cerita jauh di Amerika atau Eropa doang. Ini cerita yang orang Indonesia rasain tiap hari. Kontennya tinggal lo bungkus dengan momen-momen kecil. Temen yang dulu tiap hari Starbucks sekarang jadi kopi tubruk supremacy. Sepupu yang dulu belanja Zara full price sekarang jadi gue tunggu midnight sale. Temen kos yang dulu Netflix tiap bulan sekarang jadi nonton YouTube aja. Sampai ibu-ibu yang kalau lihat promo McD langsung kirim ke grup keluarga. "Anak-anak, besok makan ini ya." Dan kalau gue boleh nutup dengan satu kalimat yang nempel di kepala, masalahnya bukan Starbucks jadi murah. Masalahnya adalah kita makin jarang punya ruang buat beli perasaan. Kita masih pengen hidup keren, tapi hidup sekarang minta kita jadi realistis. Realistis itu bukan berarti menyerah. Realistis itu cara kita bertahan sambil tetap ngelucu. Karena kalau nggak ngelucu, nanti kita nangis di kasir. Kalau lo ngerasa cerita ini relate, lo pasti punya satu contoh di hidup lo sendiri. Brand apa yang dulu lo beli buat gaya, tapi sekarang lo beli cuma kalau diskon. Dan jujur aja, itu bukan aib. Itu tanda lo makin pinter. Di zaman begini, pinter itu bukan yang paling banyak beli, tapi yang paling ngerti kapan harus bilang, "Oke, nanti aja pas promo."